Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori humanistik yang meliputi pokok pembahasan, tujuan, metode, anteseden, subges, tokoh utama, kontribusi, dan kritik. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu psikologi humanistik. Psikologi humanistik muncul sebagai kekuatan ketiga di awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Muncul atas dasar ketidakpuasan terhadap aliran behavioristik dan psikoanalisis yang dominan pada saat itu, di mana kedua aliran tersebut dianggap memberikan gambaran manusia yang parsial dan tidak lengkap. Sedangkan psikologi humanistik adalah aliran psikologi yang menekankan kesadaran, kebebasan, dan potensi diri untuk berkembang, yang berfokus pada pengalaman subjektif, aktualisasi diri, dan pertumbuhan pribadi. Aliran ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tujuan, nilai, dan kapasitas untuk memilih arah hidupnya sendiri, bukan sekedar hasil dari insting atau perilaku yang dapat diobservasi. Tujuan dari aliran psikologi humanistik adalah memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, mencapai aktualisasi diri, kebebasan dan tanggung jawab, meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya seseorang yang memilih jurusan kuliah sesuai minat dan bakatnya, bukan karena tekanan dari orang lain. Itu menunjukkan tujuan humanistik dalam praktik, yakni aktualisasi diri dan pengembangan potensi. Metode humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan diri, potensi, dan aktualisasi diri individu dengan memperlakukan peserta didik secara manusiawi. Metode ini menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, menghargai keunikan setiap individu, dan menempatkan guru sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar siswa secara aktif. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai antecedent atau latar belakang psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini muncul pada tahun 1950 sampai 1960-an sebagai reaksi besar terhadap dua aliran besar, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Behaviorisme ini dianggap terlalu mekanistik, hanya melihat perilaku, mengabaikan pikiran dan emosi. Yang kedua adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ini dianggap terlalu pesimis, fokus pada konflik masa lalu dan dorongan tidak sadar. Jadi humanistik ini ingin menekankan bahwa manusia adalah makhluk sadar, bebas menentukan pilihan, memiliki potensi positif dan dapat berkembang. Jadi intinya, humanistik ini lahir untuk mengembalikan fokus psikologi pada manusia secara utuh, bukan hanya perilaku atau konflik batin. Zeitgeist aliran psikologi humanistik berkembang pada akhir tahun 1950-an sampai 1960-an yang ditandai oleh kekhawatiran pasca Perang Dunia Kedua, di mana manusia seringkali merasa terasing, kehilangan identitas pribadi, dan menjadi bagian dari sistem mekanistik yang besar. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap psikologi tradisional yang terlalu fokus pada patologi dan masa lalu. Sehingga pencetus aliran psikologi humanistik ingin melihat manusia lebih berpotensi dan lebih positif. Tokoh-tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Yang pertama, Carl Rogers. Terapi sentrasi klien yang dikembangkan oleh Rogers menekankan pada pentingnya empati, penerimaan, dan keaslian dalam hubungan. Rogers percaya bahwa orang memiliki kemampuan untuk mengubah diri sendiri dan mencapai potensi maksimal jika mereka diberikan lingkungan yang mendukung dan empati. Yang kedua, Abraham Maslow. Teori kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis, keamanan,
cinta, dan penghargaan yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat mencapai aktualisasi diri dan potensi maksimal. Yang ketiga, Rolomai. Terapi eksistensial yang dikembangkan oleh Rolomai menekankan pada pentingnya kebebasan individu dan tanggung jawab dalam mencapai potensi maksimal. Mai percaya bahwa orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, dan kebebasan individu adalah kunci untuk mencapai potensi maksimal. Kontribusi utama psikologi humanistik sangatlah signifikan, yaitu psikologi humanistik mengembalikan fokus psikologi pada pengalaman manusia yang utuh, kesadaran, dan potensi pertumbuhan. Bukan hanya fokus pada penyakit mental atau perilaku yang dapat diamati. Psikologi humanistik juga memperkenalkan metode terapi yang berpusat pada Klein dan Gestalt, yang menekankan hubungan terapeutik yang empatik dan suportif. Selain itu, aliran ini juga memiliki pengaruh besar dalam pendidikan, yaitu teori belajar humanistik yang memanusiakan siswa. Dan konsep hierarki kebutuhan dan aktualisasi diri yang berpusat pada Maslow juga menjadi kerangka kerja yang populer dalam memahami motivasi manusia. Kritik psikologi humanistik. Yang pertama, kurang ilmiah. Banyak metode humanistik menggunakan pengamatan subjektif dan wawancara, sehingga sulit diukur secara objektif. Yang kedua, sulit diuji secara eksperimen. Konsep seperti aktualisasi diri atau pengalaman subjektif bersifat abstrak, sehingga sulit diterapkan dalam penelitian ilmiah yang ketat. Yang ketiga, fokus terlalu positif, menekankan potensi dan pertumbuhan manusia, kadang mengabaikan sisi negatif atau masalah psikologis. Yang terakhir yaitu beberapa konsep abstrak dan subjektif, misalnya aktualisasi diri dan makna hidup tidak selalu dapat diterapkan sama pada semua individu dan budaya. Kesimpulan psikologi humanistik menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, bebas, dan memiliki potensi untuk berkembang. Aliran ini fokus pada pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, pengalaman subjektif, dan makna hidup, serta memberikan dasar bagi terapi yang empatik dan positif. Meskipun kritik menyebutkan kurang ilmiah dan sulit diukur, humanistik tetap berkontribusi besar dalam memahami manusia secara menyeluruh dan menekankan pentingnya kesejahteraan serta kreativitas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.